Saat ini, kinerja soal penanganan COVID-19 di seluruh dunia memang masih menjadi persoalan utama. Pemerintah bersama parlemen sebenarnya harus bekerja sama dengan erat agar pandemi COVID-19 ini berlalu. Di Indonesia, kita harus memfokuskan bagaimana penanganan kesehatan dan juga penanganan ekonomi bisa berjalan dengan baik. Terutama kita harus bisa mengamankan dan mengefektivitaskan tentang vaksin yang akan diberikan oleh masyarakat. Selain itu, Indonesia seharusnya bisa memainkan peran penting di dalam dunia internasional. Diplomasi harus dilakukan oleh Indonesia agar Indonesia ke depan bisa menjadi motor penggerak dalam perdamaian dunia. Untuk itu, kita akan bicarakan hal ini dengan Ketua BKSAP DPR RI, Bapak Fadlizon. Tetap saksikan program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Waalaikumsalam. Silakan Pak Hilman. Alhamdulillah. Gimana kabar TV Parlemen? Ayo. Ya pemirsa, bertemu bersama saya dengan Hilman Hidayat di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Saat ini saya sudah bersama Ketua BKSAP DPR RI, Bapak Fadlizon. Selamat siang Pak Fadli. Selamat siang. Bagaimana keadaannya? Lagi. Sehat Pak Fadli? Alhamdulillah. Gimana Pak Fadli, kegiatan di DPR ini semakin sibuk atau seperti apa nih? Ya, sesuai dengan situasi dan kondisi. Kebanyakan pertemuan-pertemuan kita kan virtual. Tapi baru kembali juga dari beberapa kegiatan BKSAP di daerah, di komisi juga hampir semua rapat yang saya ikuti virtual gitu. Sudah banyak kegiatan berarti yang dilakukan. Ya. Pak, izin kita ingin sedikit berbincang-bincang soal bagaimana sih Bapak melihat terkait dengan penanganan COVID-19 oleh pemerintah Indonesia ini di saat memang saat ini di beberapa negara ini sudah masuk gelombang kedua, tapi Indonesia gelombang satu aja belum selesai. Bagaimana Bapak? Ya, saya melihat memang kita ya kalau boleh kita melakukan sedikit evaluasi ke belakang. Ketika pertama kali kasus ini muncul di Wuhan, kita tidak secara serius merespon ini gitu ya. Karena banyak sekali waktu itu pernyataan-pernyataan dari pihak terkait, dari Menteri Kesehatan, dari beberapa menteri yang lain dan juga beberapa pejabat yang menganggap enteng situasi. Kita menurut saya agak lalai di awal ya. Tetapi kemudian melihat di negara-negara lain di dunia menjadi pandemi, waktu itu istilahnya masih corona, kemudian menjadi COVID-19, baru kemudian kita semacam terbuka mata kita itu, sadar gitu ya, bahwa ini serius dan dampaknya pasti akan kemana-mana termasuk kepada ekonomi, sosial dan sebagainya. Nah, belakangan ya kita melihat terjadi juga pro kontra terkait bagaimana cara penanganannya. Saya ingat sekali, saya termasuk yang mendukung lockdown di awal, gitu ya. Tahap pertama. Jadi harusnya di bulan Maret. Saya udah bicara itu di bulan Maret. Bahkan saya di bulan Januari akhir, saya sudah bikin semacam rilis. Ya, waktu itu kebetulan sedang ada di Burkina Faso, di Afrika. Saya mengatakan perlu ada protokol mitigasi penanganan COVID. Maaf, bukan COVID, virus corona. Waktu itu belum ada istilah COVID. Jadi ada tuh, bisa dilihat jejak digital. Saya udah bicara itu akhir Januari. Tetapi kan tentu masih dianggap enteng. Dianggap ini masalah hanya di Cina dan di beberapa negara. Padahal waktu itu udah ada 6 negara yang terkena termasuk di sekitar kita. Thailand udah ada kasus, Singapura sudah ada kasus dan sebagainya. Jadi ini menurut saya perlu kita evaluasi kembali supaya tidak terulang gitu ya. Lalu kemudian ada pro kontra mengenai lockdown, karantina wilayah, dan PSBB dan sebagainya. Dan kita melihat langkah-langkah untuk melakukan pembatasan kan penting. Dulu kan awalnya istilahnya social distancing, kemudian baru ada physical distancing. Jadi menurut saya kita nih harus evaluasi supaya kita nggak tahu kan kapan pandemi ini berakhir. Tidak berbuat kesalahan-kesalahan yang sama. Berarti sebenarnya menurut Bapak ini terjadinya peningkatan semakin tinggi kasus positif ini karena kebijakan awal yang kurang tegas? Menurut saya iya, kita bisa contain. Ini Pak, kan
pandemi virus corona atau COVID-19 ini akhirnya juga berdampak kepada sektor-sektor lain, terutama sektor ekonomi. Yang menjadi menarik memang semua negara mengalami ini, Pak. Indonesia akhirnya menambah utang luar negeri yang cukup banyak. Kalau Bapak melihatnya sendiri, apakah memang tepat, Pak, ini mengambil kebijakan penambahan utang di tengah masa pandemi seperti ini? Saya kira karena itu tadi ya, kita tidak mengantisipasi lebih awal sehingga akhirnya kita mengeluarkan banyak biaya untuk menangani COVID. Jadi pasti terkonsentrasi ke sana. Di sisi lain dilemanya adalah untuk bagaimana supaya ekonomi berjalan. Saya sejak awal ya, termasuk yang berpendapat tangani dulu kesehatan, baru kita bisa menyelamatkan ekonomi. Kalau kita tidak bisa menangani kesehatan, masalah pandemi COVID, maka menurut saya sulit kita untuk menyelamatkan ekonomi. Tapi pemerintah ini kan berbarengan, Pak, kesehatan jalan, ekonomi. Malah tadinya ekonomi mau didulukan, ya kesehatan ya mau disejajarkan atau dikesampingkan malah gitu ya. Jadi menurut saya tangani ini secara serius, baru ekonomi akan jalan. Karena investasi wisatawan mau datang juga takut kalau kita masih situasinya seperti ini gitu ya. Jadi harus di-handle, harus ditangani dengan sebaik-baiknya, dengan serius supaya tidak ada lagi keraguan-raguan dari pihak lain, dari di dalam negeri maupun di luar negeri bahwa kita ini serius menangani. Kalau menurut Bapak sebenarnya kita lebih baik mencontoh negara mana nih, Pak, sebagai ketua BKS? Contoh aja negara seperti Vietnam, Taiwan, New Zealand. Yang telah memang benar-benar berhasil. Kan berhasil menekan. Walaupun ada yang berargumentasi itu kan jumlah penduduknya sedikit. Ini kan bukan persoalan jumlah penduduk. Ini persoalan manajemen di dalam penanganan bencana gitu. Kalau jumlah penduduk kan bisa saja dibagi per provinsi atau per kabupaten. Bagaimana cara menanganinya secara koordinatif gitu loh. Baik Pak Fadli, kita akan kembali pada segmen selanjutnya. Tetap di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Ya pemirsa, masih bersama saya Hilman Hidayat di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Pak, semakin menarik kita membicarakan soal penanganan COVID-19 di Indonesia. Nah, kalau Bapak sebagai Ketua BKSAP DPR RI melihat sebenarnya kinerja dari pemerintah terkait dengan diplomasi Indonesia ini seperti apa, Pak? Soal penanganan konflik atau soal bagaimana mendamaikan negara-negara yang sedang berkonflik? Ya, saya kira usaha kita lumayan ya. Dan tentu kami juga di BKSAP bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri. Fungsi diplomasi parlemen kan adalah satu fungsi yang baru kita optimalkan 5 tahun terakhir setelah ada Undang-Undang MD 3. Dan kita tentu mendukung diplomasi pemerintah dalam hal ini. Sehingga BKSAP itu kan mempunyai bidang multilateral, bilateral, regional gitu ya. Dan juga grup kerjasama bilateral dengan sekarang saya tingkatkan dari sebelumnya 50 grup kerjasama bilateral, sekarang lebih di atas 100, sehingga kita bisa total diplomasi gitu loh kepada negara-negara sahabat kita. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana pentingnya diplomasi parlemen di luar diplomasi eksekutif, karena parlemen itu lebih lentur, lebih leluasa, bisa ngomong tanpa melalui satu prosedur, bisa perkawanan dan sebagainya ya. Nah, diplomasi eksekutif itu lebih rigid, lebih kaku menurut saya. Nah, kita bisa bicara tentang Rohingya. Diplomasi ini kan Indonesia ini kan negara yang besar, negara keempat terbesar dari sisi populasi. Dari sisi demokrasi kita dianggap negara demokrasi ketiga terbesar, walaupun ya tingkat demokrasi kita makin turun ya. Sebenarnya kita bisa juga Pak menjadi motor penggerak dalam mendamaikan misalnya konflik Israel-Palestina, karena kan kita juga sangat bisa kalau kita mau berperan gitu ya. Dan kita memang dianggap mampu berperan. Ya, jangan sampai walaupun kita besar tapi dianggap tidak mampu, tidak kredibel, nah itu tentu tidak akan diminta. Tapi kenapa nih Pak, kita ternyata belum mampu melaksanakan itu atau memang? Ya, kalau menurut saya sih persoalan postur kita itu ya di mata dunia itu kan penting. Politik luar negeri hakikatnya memang kepentingan nasional, tapi postur kita ini kan agak low profile sekarang ini. Di zaman Bung Karno kan high profile. Bahkan Bung Karno bisa menginisiasi konferensi Asia Afrika di Bandung. Bisa ikut
menginisiasi namanya gerakan non-blok. Nah, kita ini masih jauh di bawah itu, gitu ya. Jadi kita nggak bisa mempengaruhi, ya kayak negara-negara biasa aja yang lain. Nah, ini yang kita ingin juga di parlemen, kita tidak ingin begitu. Kita hadir di semua konferensi-konferensi parlemen dunia, regional maupun di tingkat ASEAN. Kita menyatakan sikap dan sebagainya. Jadi menurut saya itu yang dilakukan oleh parlemen kita, dan kita selalu partisipasi, selalu hadir dimanapun, dan ya next ya kita harus dianggap gitu. Sekarang menurut saya di BKSAP kita ya lumayan untuk selalu terlibat di dalam berbagai forum itu, dan bahkan leading ya. Waktu bulan Februari saya juga menjadi salah satu pembicara di forum PBB waktu itu, UN Parliamentary Hearings. Saya juga bahkan mewakili Presiden IPU bulan Februari juga di Brussels sebelum pandemi ini. Itu bicara di Komite Perdagangan Uni Eropa, Parlemen Uni Eropa. Dan juga banyak yang lain yang saya kira dilakukan oleh kawan-kawan DPR. IPPP, 2018 waktu itu kita undang ketua-ketua parlemen dari negara-negara Pasifik. Kemudian kita membuat sebuah konferensi kecil gitu ya, dengan mengundang mereka, bicara tentang sebuah subjek, dan mereka juga melihat Indonesia. Dan mereka sangat positif. Waktu itu beberapa ketua parlemen yang saya undang, yang kami undang, itu mengatakan mereka sangat senang. Ini puluhan tahun kami tunggu. Baru sekarang kami merasa diundang oleh Indonesia, karena selama ini yang menggarap Pasifik itu adalah Australia dan New Zealand. Indonesia kan orientasinya kepada selalu ke utara, ke Asia, tapi tidak pernah ke Pasifik gitu loh. Padahal kalau kita lihat 5 provinsi kita itu adalah provinsi yang berada di zona kultural Pasifik dan secara demografis juga Pasifik, yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur, itu kan Pasifik. Berarti bisa dikatakan seharusnya pergaulan kita itu semakin meluas. Nah, kita nggak bergaul. Kadang-kadang kita menganggap itu negara-negara kecil. Ya, kadang-kadang kan kita ada sombongnya. Jadi kita dianggap ini negara-negara kecil ya. Cuma 20.000, gitu. Kayak 1 RT atau 1 RW gitu ya. Ada negara yang isinya 1.600. Tapi mereka punya suara. Walaupun dia cuma 20.000, tapi punya suara di PBB. Dan itu mereka buktikan gitu loh. Betul. Hanya 100.000 mereka punya suara. Jadi kita nggak boleh menganggap enteng entitas dari sebuah negara. Kita harus tetap menghargai seberapapun besar kecilnya negara itu. Gitu. Tapi kalau Pak Fadli melihat sendiri, apakah kita mungkin Pak menjadi pemimpin minimal di ASEAN? Ya kita yang membangun ASEAN, kita sudah pernah menjadi pemimpin ASEAN. Dulu bahkan ibaratnya ya kalau Presiden Soeharto itu batuk ya, pemimpin ASEAN yang lain udah memahami. Pak, ini semakin menarik nih pembahasan kita terkait dengan kinerja diplomasi Indonesia. Ini karena kita ada di perpustakaan Bapak. Kita ajak lihat ya, mungkin ke atas bisa kita lanjutkan obrolan kita ya. Oke. Karena banyak ya Pak ya, koleksi-koleksi Bapak ya. Ya, ini koleksi buku, koran, keris, kemudian dokumen, dan macam-macam lah. Kita akan melihat-lihat tetap di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Ya pemirsa, masih bersama saya Hilman Hidayat di program Parlemen Bicara, Suara Wakil Rakyat. Pak, ini lagi di... Ini di lantai 3 di perpustakaan saya nih. Biasanya saya bikin meeting di sini karena agak lebih lega gitu ya. Ini ada koleksi buku, ada koleksi kacamata tokoh-tokoh, kemudian lukisan. Lengkap ya Pak?
Ya lumayan lengkap lah, lumayan. Dari tahun berapa nih Pak? Dari tahun 2008. Udah membangun ini? Iya. Jadi udah mungkin operasionalnya waktu itu 2009. Bapak tahu Pak berapa jumlah koleksi yang ada di sini Pak? Nah kalau buku ada jumlahnya, katalognya. Kurang lebih 35.000 buku di sini. Kemudian ada koran-koran ribuan, naskah-naskah kuno, ada koleksi mesin tik, ada koleksi kacamata, kacamatanya Safruddin Prawira Negara, terus penulis-penulisnya. Yang antik-antik juga berarti banyak ya Pak? Ya, tapi lebih suka saya yang bersejarah. Jadi ada orangnya. Ada bajunya Mr. Muhammad Rum, bajunya Bung Hatta, kacamatanya Bung Hatta, tongkatnya Haji Agus Salim. Gitu. Berarti memang sudah banyak juga yang berkunjung ke sini untuk sekedar melihat. Lumayan. Udah lumayan. Ya Pak, izin melanjutkan pembicaraan kita yang tadi bagaimana peran Indonesia diplomasi di dunia. Nah ini kan baru-baru ini juga Presiden Amerika baru terpilih, katanya Joe Biden yang diharapkan katanya bisa juga merubah bagaimana kondisi global. Nah hari ini kan juga tidak menghilangkan peran Amerika dan Cina. Ini ada dampaknya nggak sih Pak terhadap nanti diplomasi antara Amerika Serikat dan Indonesia ini? Ya tentu pasti ada dampaknya ya, karena bagaimanapun Amerika adalah negara superpower dan kebijakan-kebijakan di Amerika pasti akan mempengaruhi konstelasi politik dunia. Kita berharap sebenarnya ada reformasi di dalam tatanan hubungan antar negara itu, terutama di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi kan kita lihat secara de facto, bagaimanapun akhirnya kecenderungan dari negara-negara yang kuat itu mau mengatur dunia gitu kan, ada kecenderungan seperti itu. Apakah Amerika, apakah Cina, dulu ada Uni Soviet, ada Uni Eropa, dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat pemilihan Presiden Amerika ini adalah pemilihan presiden yang mungkin termasuk hiruk-pikuk yang tinggi. Lihat Amerika, agar Amerika melirik kembali ke Indo-Pasifik, ya, termasuk di kawasan Asia Tenggara, dan tentu kuncinya sebenarnya adalah Indonesia. Kami juga kan punya hubungan dengan Kongres Amerika. Tahun lalu saya diundang di dalam namanya House Leadership Forum untuk pertama kalinya itu. Ada 20 negara yang diundang, saya termasuk salah satu pembicara juga. Itu selama 3 hari berturut-turut, bipartisan, artinya Republik dengan Demokrat sama-sama. Nah, kita juga punya kerjasama dengan House Democratic Service di Capitol, di US Capitol. Itu, jadi kita melihat sambil tentu melihat perkembangan nantinya seperti apa. Tapi yang menurut saya menarik ini kita membahas bagaimana sebenarnya kinerja ekspor-impor kita Pak. Seharusnya kan kita Indonesia sebagai sumber daya alam yang sangat kaya, kita seharusnya lebih banyak mengekspor atau daripada mengimpor gitu. Saya kira memang harusnya begitu, karena politik perdagangan kita kan harusnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kita. Jadi kita kalau bisa tentu yang diekspor adalah sesuatu yang sudah diolah, ada nilai tambahnya, bukan sekedar bahan-bahan mentah, raw materials gitu, jangan ke sana. Tapi yang sesuatu yang ada value added-nya, ada nilai tambahnya. Nah, ini yang menurut saya orientasi kita ke depan harus seperti itu. Sehingga akhirnya kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang hanya mengekspor bahan-bahan mentah. Karena kita juga sempat dilarang Pak ya ekspor kelapa sawit ya kan di Eropa. Iya, ada upaya-upaya tentu saya kira di dalam dagang itu pasti ada persaingan. Ya. Nah, mungkin kepentingan perdagangan di negara tertentu seperti Prancis, ya mereka ingin mengedepankan minyak dari bunga matahari. Betul. Ya. Nah, dengan adanya sawit, ya mereka tidak bisa bersaing, tidak bisa compete. Nah, maka dibikinlah berbagai macam dalih alasan supaya menghambat. Nah, ini mungkin upaya yang akan dilakukan oleh DPR sendiri agar memang pergaulan atau memang diplomasi Indonesia ini semakin baik dan semakin maksimal. Ini ke depan seperti apa Pak? Ya, ke depan kita kan tadi melalui banyak vehicle kita, ada grup kerjasama bilateral. Setiap anggota DPR ikut di dalam grup kerjasama bilateral itu, ditentukan negaranya. Rata-rata 5-6. Misalnya Indonesia dengan Aljazair, Indonesia dengan Prancis, Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Saudi gitu ya. Masing-masing 5-6. Kemudian melalui forum-forum regional. Ya, kita punya namanya AIPA tadi, ASEAN Interparliamentary Assembly di tingkat ASEAN.
Kemudian di tingkat Asia ada APA, Asian Parliamentary Assembly, di tingkat yaitu pertemuan wadah pertemuan Parlemen Asia, Asia Pacific Parliamentary Forum, APPF, ini untuk Asia Pasifik. Ada lagi PUIC, Parliamentary Union of Islamic Countries, ini untuk parlemen di negara-negara Islam, ya oke lah. Kemudian ada lagi kita ikut MSIAP namanya, Meeting of Speakers of Eurasian Parliaments, untuk negara-negara Eurasia, yaitu Eropa, Asia. Dan yang tingkat dunia global tentu IPU, Inter-Parliamentary Union, ya atau apa namanya, semacam perserikatan bangsa-bangsanya parlemen lah, yang markasnya di Geneva, Switzerland. Berarti sebenarnya memang BKSAP sudah melakukan upaya-upaya itu dengan maksimal. Ya, termasuk kita dalam diplomasi mengenai pandemi COVID, kita sudah menyelenggarakan beberapa kali webinar dengan Korea, dengan Vietnam, ya tadi yang disebut itu malah kita lakukan di awal bulan April, Mei kita lakukan itu dengan negara-negara itu. Dan dalam waktu dekat juga akan ada delegasi ke Korea Selatan, antara lain untuk bertemu dengan ketua parlemen, kemudian satgas COVID-nya dan seterusnya. Termasuk kita juga mengkaji soal vaksin, ya supaya diplomasi mengenai vaksin ini jelas. Jangan juga kita didikte oleh kepentingan tertentu yang hanya tujuannya itu dagang vaksin. Harapan Bapak dari BKSAP sendiri atau DPR sendiri terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan COVID dan juga kinerja diplomasi, kan Bapak terkenal aktif mengkritik atau memang mengevaluasi kinerja pemerintah. Ya, kita kan DPR memang tugasnya harus mengawasi pemerintah. Yang bagus kita dukung, yang jelek kita kritik, gitu ya. Kita beri masukan, kita koreksi. Jadi kalau misalnya penanganan pandemi, ya saya sudah sampaikan. Sekarang ini soal vaksin. Betul. Kita juga ingin vaksin nantinya yang akan dijadikan acuan bagi kita, yang akan divaksinasi kepada rakyat, itu harus betul-betul vaksin yang sudah aman, terjamin, dan ampuh. Bukan uji coba. Ya, jangan uji klinis, jangan uji coba, dan jangan menjadikan rakyat Indonesia kelinci percobaan. Gitu ya. Trial and error bahaya. Orang bisa meninggal gara-gara divaksin kalau salah. Ini kemarin saja di Korea Selatan bahkan bukan vaksin COVID, vaksin flu, itu bisa. Ya, jadi kita harus betul-betul hati-hati. Ya, dan benar-benar terjamin. Ini yang menurut saya. Dan di situ peran komunikasi antar parlemen juga penting. Kadang-kadang untuk mendobrak itu di pemerintah, ya melalui parlemen lebih bisa. Karena banyak negara-negara ini kan sistemnya parlementer. Betul. Ya, jadi mereka ya di eksekutif, ya mereka di legislatif gitu. Jadi channeling atau pembicaraan salurannya melalui parlemen itu bisa lebih efektif ketimbang di pemerintah, dalam rangka mendukung diplomasi negara. Oke, Pak, terakhir Pak, mungkin himbauan atau ajakan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol 3M ini. Ya, tentu kita semua, saudara-saudara, para pemirsa, masih berada di dalam situasi pandemi COVID-19. Kita ingin kembali kepada kehidupan normal atau new normal yang sebenarnya. Karena itu marilah kita tetap menjaga kesehatan, dengan cara menjaga jarak, ya, kemudian tetap mencuci tangan, menggunakan masker, dan selalu kita berpikir positif dan juga meminum vitamin-vitamin yang diperlukan, kemudian vitamin C dari buah-buahan dan sayur-mayur. Gitu. Ini penting untuk menjaga imunitas kita. Berarti kita yakin menang melawan COVID-19 ini ke depan? Insya Allah, saya yakin ini adalah pekerjaan bersama. Ada pepatah yang mengatakan begini, if you dream alone, it's just an illusion. Jadi kalau kita mimpi sendirian itu cuma ilusi. Tapi if we dream together, it's the dawn of reality. Jadi kalau kita mimpinya bersama-sama, maka ini akan menjadi fajar dari sebuah kenyataan. Jadi kita bisa melawan COVID kalau kita bersama-sama. Gotong royong, Pak. Iya. Ya, itulah pembicaraan saya dengan Bapak Fadlizon sebagai Ketua BKSAP DPR RI. Memang telah BKSAP DPR RI melakukan komitmen-komitmen kerjasama perjanjian internasional dengan beberapa negara agar memang pergaulan atau Indonesia perannya akan lebih meningkat di dunia, terutama di ASEAN, terutama dalam penanganan COVID-19. Indonesia harus bisa memastikan bagaimana keamanan vaksin COVID-19 untuk masyarakat. Tetap di program Parlemen Bicara selanjutnya.
Terima kasih. Terima kasih.